Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Azab dan Sengsara bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia dan menemani. Selamat mendengarkan. Bagus, Allah yang rahim amat mencintai hambanya. Oleh sebab itu haruslah manusia itu menaruh sayang kepada sesama manusia. Mereka itu harus tolong-menolong. Riam berkata tadi, ibu si batu miskin, kita kaya. Jadi sepatutnya bagi kita menolong mereka itu. Itulah kesukaan Allah. Riam pun haruslah mengasihi orang yang papa lagi miskin, dan rajin disuruh mengantarkan makanan ke rumah orang yang serupa itu. Sudahkah mengerti Riam apa sebabnya orang kaya itu kaya? Sudah, yakni akan menolong manusia yang miskin, sahut si anak yang cerdik itu. Benar, begitulah kehendak Allah, kata si ibu serta mencium kening anaknya itu berulang-ulang. Matanya basah oleh air mata. Dalam hatinya ia berkata, mudah-mudahan Allah memeliharakan anakku ini dan memberikan hati yang pengiba bagi dia. Ibu Mariamin lagi menunggu-nunggu suaminya datang supaya mereka itu makan pagi, meskipun perutnya sudah lapar karena pada waktu itu telah pukul 9. Tiadalah sampai hatinya makan lebih dahulu. Sedang ia menanti-nanti itu, ia pun meneruskan menganyam tikar dan karung untuk padi di sawah yang sudah masak. Tengah ia bekerja itu datanglah suaminya. Ia tiada mengetahui kedatangan Sutan Baringin itu, karena pikirannya tiada lepas daripada mimpinya semalam itu. Apakah gerangan makna mimpiku itu? Tanyanya berulang-ulang dalam hati. Sutan Baringin itu baru datang dari kantor pos membawa sebuah bungkusan kiriman orang dari Delhi. Itulah sebabnya ia terlambat datang. Kiriman itu diiringi sepucuk surat yang bunyinya demikian. Kakanda yang tercinta, bahwa dengan surat ini tiadalah suatu apa yang Adinda kirimkan, hanya sekadar salam dan doa. Mudah-mudahan Kakanda anak beranak di dalam sehat walafiat adanya. Demikian juga umur usia Kakanda, barang dilanjutkan Allah kiranya dan rezeki pun direndahkannya. Dengan surat yang secarik ini Adinda permaklumkan juga kabar yang menyenangkan hati, yakni Adinda telah mendapat surat pindah ke Sipirok. Dalam 10 hari ini Adinda berangkat dari Binjai. Mudah-mudahan kalau tiada aral melintang adalah Adinda di sini dalam sebulan ini. Di sini Kakanda terimalah dengan senang hati kiriman Adinda yang tiada dengan sepertinya, yaitu sehelai kain batu bara. Kabar yang lain ada baik. Salam dan takjim wal takrim baginda mulia. Bulan di muka ia datang tiada lama lagi, tepat sesudah padi di sawah disabit. Jadi pada waktu memangkur sawah ini sudah tentu ia meminta sawah bagiannya. Kerbau yang di padang lawas itu sudah tentu akan diselesaikan pula. Utangku, yaitu bagiannya yang kuhabiskan, haruslah pula ku bayar, karena tiada dapat disembunyikan lagi. Tapi siapa tahu akan harus mencari akal. Demikianlah Sutan Baringin berpikir-pikir setelah surat baginda mulia itu dibacakannya. Kain kiriman yang mahal dan bagus itu tiada dipedulikannya lagi. Pikiran yang buruk itulah timbul dalam hatinya. Maksud yang tiada senonoh itulah balasan hati baginda mulia yang baik itu. Ia memandang Sutan Baringin saudaranya yang menaruh cinta akan dia. Akan tetapi dia dipandang Sutan Baringin sebagai orang yang menyusah-nyusahkan dia. Demikianlah budi Sutan Baringin terhadap kepada saudaranya yang datang dari tanah rantau itu. Hati cemburu, loba, tamak, dengki, dan khizit, sekaliannya itu sudah berurat berakar dalam darahnya. Itulah yang akan merusakkan diri Sutan Baringin. Setelah mereka itu dua laki istri selesai makan, istrinya bertanya, sekadar akan melawan suaminya bercakap-cakap. Dari manakah diri tadi sehingga kita terlambat makan? Pergi,
Ke kantor pos menerima pos paket kiriman adik kita dari Binjai, sahut Sultan Baringin dengan ringkas. Adakah dia dalam selamat saja? Tanya istrinya karena ia ingin mengetahui hal saudaranya itu. Inilah dia suratnya, bacalah, jawab suaminya. Seraya ia bangun lalu pergi ke beranda, duduk-duduk melihat-lihat orang lalu lintas. Akan tetapi segala orang yang berjalan di hadapan rumahnya itu tiada tampak olehnya, karena kerasnya ia berpikir betapa jalan hendak menyembunyikan bagian saudaranya yang akan datang. Bagaimanakah persaudaraan mereka itu? Nenek mereka itu yang laki-laki satu, istrinya dua. Yang muda itulah nenek perempuan Baginda Mulia. Waktu Bapak Baginda Mulia masih muda, ia pergi merantau ke Delhi karena pada zaman itu adalah kebilangan kemana-mana. Pekerjaan amat mudah di Sumatera Timur itu. Orang yang pandai menulis tiada susah beroleh gaji yang besar dan pencarian pun amat mudah. Dengan jalan berdagang, berjualan, dan lain-lain, banyaklah orang menjadi kaya. Karena pada waktu itu negeri Delhi negeri baru, kebun banyak dibuka dan pencarian amat banyak. Sedang anak negeri asli belum banyak yang bersekolah. Beratus orang muda dan tua yang merantau tiap-tiap tahun ke Sumatera Timur. Bukan dari Tapanuli saja, dari Minangkabau pun banyak juga. Itulah jalannya, maka sampai sekarang amat banyak orang Batak dan orang Minangkabau di daerah Sumatera Timur yang subur. Merantau ke negeri orang itu tiada selamanya mendatangkan untung yang baik, karena manusia itu tiada selamanya dapat mencapai maksudnya. Sebaliknya adalah beribu-ribu orang yang bercintakan ini tetapi beroleh yang lain. Demikianlah langkah Bapak Baginda Mulia itu, langkah kiri. Karena bahagia yang dimimpi-mimpikannya tatkala ia di tempat kelahirannya. Hilang lenyap sebagai kabut dipanasi matahari terbit. Anaknya baru seorang, istrinya pun meninggal dunia. Ia kembali ke negerinya dengan anaknya yang lagi kecil itu, akan tetapi tiada berapa tahun antaranya, ia pun mendapatkan istrinya ke dunia yang lain. Anak piatu itu merasa dirinya kurang senang di tengah-tengah orang kampung. Setelah ia berusia 15 tahun, pergilah ia merantau ke Delhi. Ia lebih beruntung daripada bapaknya. Berkat usahanya dapatlah ia bekerja menjadi guru pada sebuah sekolah desa. Kemudian ia ditempatkan pada sekolah gubernemen. Setinggi-tinggi batu melambung, surutnya ke tanah juga, kata pepatah. Begitu jugalah halnya dengan Baginda Mulia. Jemulah rasanya ia hidup di rantau orang. Rindu ke negeri sendiri makin keras sehingga ia minta dipindahkan ke negerinya. Syukurlah maksudnya itu dikabulkan. Waktu berangkat dari kampung dulu, hanya dengan sehelai baju, pulang dari rantau membawa pangkat. Dan yang didapatkan di kampung pun ada, yakni harta pusaka peninggalan orang tuanya. Lebih baik dikatakan peninggalan neneknya. Setelah ia menerima surat pindahan itu, ia pun berkirim surat kepada Sultan Baringin akan menceritakan kegirangan hatinya itu. Hati persaudaraan adalah lebih rapat padanya daripada Sultan Baringin. Ia tiada mempunyai kakak atau adik yang kandung, oleh sebab itu adalah pada perasaannya Sultan Baringin itu jadi kakak kandung bagi dia. Waktu kesusahan dan kedukaan mereka itu selalu berkirim-kiriman surat. Baginda Mulia berbuat demikian karena cinta akan saudara Sultan Baringin sebab muslihat. Hal yang serupa itu acap kali terlihat di atas bumi ini. Jauhlah bertambah kerasnya cinta dan kasih sayang itu bila orang yang berkaum atau bersaudara itu tinggal berjauhan, sedang tinggal bersama-sama itu kerap mendatangkan perselisihan. Dua cabang yang sepokok kalau rapat bergeser juga, telur ayam yang seraga itu bergeser juga, meskipun tiada berkaki tangan. Surat Baginda Mulia yang sekali itu ditulisnya dengan hati yang suci. Dengan suratnya itu ia menyuruh saudaranya bergirang hati, karena sedikit hari lagi mereka itu akan bersua. Bukankah Sultan Baringin selalu menulis di bawah suratnya? Terima salam dan takjim daripada kakakmu yang rindu. Di atas ia menulis, Adinda yang tercinta. Perkataan itu semua amat mengeraskan cinta Baginda Mulia kepada kakaknya. Lagi pula tiada 1-2 kali saja Sultan Baringin berkata dalam suratnya,
Kalau Adinda datang mengunjungi kami, betapakah besarnya hati kami, anak beranak. Belumkah bosan Adinda di negeri orang itu? Sekarang tak usah lagi ia bertanya kedatangan adiknya, karena sebulan lagi sudah ada ia di Sipirok. Adakah Sultan Baringin bergirang hati menerima adiknya itu? Maukah ia berkata, bahagialah atasmu, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini bagianmu dari harta peninggalan nenek kita. Terimalah dia dengan hati yang ikhlas. Semuanya itu takkan kejadian. Tengoklah bagaimana Sultan Baringin duduk di kursinya, mukanya asam, dahinya berkerut. Alamat ia sedang sibuk berpikir, akan tetapi sayang 1000 kali sayang, karena suara iblis yang berbisik dalam hatinya lah yang didengarnya, sedang pikiran yang baik tiada diindahkannya lagi. Tatkala ia duduk-duduk itu, datanglah istrinya dari belakang. Surat itu telah dibaca oleh istrinya, dan amatlah ia bersukacita karena kedatangan adiknya itu. Inikah dia kain kiriman batik adik kita itu? Tanyanya seraya mengembangkan kain batu bara yang masih terletak di atas meja. Ia mengamat-amati raginya yang bagus dan benangnya yang halus itu. Iya, itulah dia, jawab Sultan Baringin sambil mengerutkan mukanya. Tentu mahal harganya kain ini. Rupanya tiadalah si Tongam melupakan kita. Setiap tahun kita selalu menerima kirimannya. Tahun ini sudah 2 kali. Tetapi untukku sendiri belum sebuah juga dalam tahun ini. Kakaknya sajalah rupanya yang diingatkannya. Maklumlah orang bersaudara. Sedang perempuan ini orang lain saja. Istrinya berkata demikian itu sekadar bergurau saja, akan tetapi Sultan Baringin tiada mengindahkan percakapan istrinya itu, karena lainlah yang dipikirkannya. Sejurus lamanya ia pun berkata, si Tongam itu tiada dapat dipercayai. Tiadakah engkau tahu orang yang biasa di negeri ramai itu amat pintarnya, tetapi pintar dalam kejahatan. Tuturnya manis seperti madu, sehingga kita tiada mengetahui anak panah yang di dalamnya. Surat si Tongam pun selalu manis bahasanya, tapi maksudnya amat dalam. Karena engkau seorang perempuan, tentu tiadalah engkau tahu menduga hatinya. Perempuan mudah diperdayakan. Akan aku, meskipun si Tongam berbuat seolah-olah hatinya baik dan rapat kepada kita, kau ketahui juga tipuannya itu. Sekarang ia sudah putus asa, karena tiada diperolehnya kekayaan yang berjuta-juta di Delhi itu. Haluannya sekarang ditukarkannya, yaitu pulang ke kampung. Dan segala harta kita sudah tentu akan dimintanya separuh. Aku tahu benar-benar, tapi bolehlah dilihatnya nanti bagaimana kesudahannya. Aku akan bersedia sebelum ia datang. Kalau payungku telah berkembang, tak pedulilah aku bagaimana sekalipun lebatnya hujan itu. Sekalian perkataan Sultan Baringin itu amat mengherankan istrinya, karena tiada disangkanya suaminya akan mempunyai pikiran yang seburuk itu terhadap kepada saudaranya. Bersungguh-sungguhkah Kakanda bercakap itu? Tanya istrinya dengan muka yang tenang. Ya memang, sahut Sultan Baringin dengan suara yang tetap dan nyaring. Adakah patut kita berbuat seperti itu kepada adik kita? Kita hanya sebatang kara. Dia pun demikian. Betapakah bagusnya kalau kita hidup dengan dia berkasih-kasihan sebagai orang yang bersaudara kandung, apalagi ia belum jauh. Diri berkata tadi, si Tongam orang yang tiada patut dipercayai. Sepanjang dugaanku adalah ia orang yang berbudi. Dari suratnya tahulah kita betapa kasihnya akan kita. Bukan perkataannya saja, tetapi dikerjakannya juga. Bukankah kita beroleh kiriman dari dia setiap tahun? Tiadalah patut kita menaruh bimbang dan menyangkakan ia orang yang jahat. Sekalipun ia demikian, haruslah kita lebih dahulu menegur dia. Tentang harta bagiannya, sudah tentu harus kita serahkan semuanya dengan baik dan damai kepadanya. Jangan kita dengar asut-asutan serta ajaran orang yang hendak mencelakakan kita. Nasihat istrinya yang mulia itu tiada diterima Sultan Baringin, karena ia telah penuh oleh pikiran yang buruk. Dengan amarah ia berkata, betullah perempuan tiada berotak, gampang ditipu engkau ini.
Lebih baik kau diam, aku lebih tahu apa yang akan aku perbuat. Itulah jawab yang diterima istrinya yang penyabar itu. Itulah balasan nasihatnya yang dituturkan dengan perkataan yang lemah lembut itu. Hal yang serupa itu tiada jarang. Berapa kali sudah istrinya yang setia itu menerima hardik dan dengking daripada suaminya akan ganti terima kasih. Akan tetapi ia selalu sabar, tiadalah ia pernah menunjukkan muka yang asam, melainkan semuanya itu ditahannya dalam hatinya. Tetapi bila ia duduk seorang diri saja, tiadalah teduh air matanya bercucuran karena terkenang akan nasib perkawinannya yang celaka itu. Diri, perhatikan juga hendaknya perkataan Adinda itu, karena sesal kemudian tak berguna, ujar istrinya dengan suara yang lembut, supaya suaminya itu jangan bertambah marah kepadanya. Tutur yang lemah lembut itu tiada berguna lagi, bukanlah dia akan melembutkan hati Sultan Baringin, tetapi menerbitkan nafsu marah saja. Dengan suara yang merengus dan keras, ia berkata, "Diamlah engkau, apakah gunanya engkau berkata-kata itu?" Kemudian ia pun turunlah, hendak pergi mendapatkan sahabatnya Marah Said, yang telah kenamaan mereka pandainya berkata-kata, apalagi bersoal jawab, karena ia seorang pokrol bambu. Sambil mengeluh karena putus asa, Ibu Maryamin merebahkan dirinya ke atas sebuah kursi. Duduk bertongkat ruas, matanya memandang kepada suaminya. Tiada berapa lama lenyaplah ia dari pemandangan istrinya itu. Sementara itu matahari sudah rembang. Segala makhluk dan tanam-tanaman beriang hati karena bumi itu penuh dengan sinar yang amat bagus itu. Akan tetapi tiadalah diindahkan oleh perempuan itu cahaya matahari yang menyinari kalbunya. Di atas kepalanya langit dipenuhi awan yang hitam, alamat kedukaan, sedang lubang yang di hadapannya makin dalam adanya. "Hidupku ini penuh dengan percintaan," katanya mengeluh seraya berdiri meninggalkan beranda muka itu. Ia pergi ke dapur karena matahari sudah di pertengahan langit, yakni waktu hendak menyediakan makanan tengah hari. Dengan lekas-lekas ia pun menghidupkan api di dapur dengan maksud akan menghilangkan hatinya yang susah itu. Karena tahulah ia kalau orang bekerja lebih kurang dirasanya pikiran yang mendesak di hati daripada ia duduk berdiam saja. Akan tetapi sekali ini tiadalah dapat ia melupakan adat suaminya yang kasar itu, dan mimpinya yang semalam itu pun selalu terasa-rasa dalam hatinya. Setelah pekerjaannya di dapur itu selesai dan makanan sudah tersedia semuanya, kedengaranlah suara tabuh menandakan waktu lohor sudah datang. Suara orang azan pun memperingatkan hamba Allah supaya mereka menunaikan kewajibannya. Ibu Maryamin mengambil air sembahyang dengan sepenuh-penuh hati. Ia menyembah Allah yang akbar itu dan bermohon supaya ia mengampuni dosa dan kesalahannya. Sesudah sembahyang pergilah ia ke beranda muka menantikan kedatangan Maryamin dari sekolah. Jalan besar makin ramai karena murid-murid sekolah makin banyak yang pulang. Ada yang berlari-lari, ada yang berkejar-kejaran, ada pula yang bergurau-gurau sepanjang jalan, masing-masing dengan kesukaannya. Tertawa dan beriang hatilah kamu, hei anak-anak yang berbahagia. Waktu masih anak-anak itulah hidupmu yang sesenang-senangnya. Pada hari tuamu kegirangan itu amat jarang, karena makin banyak penanggungan, kata Ibu Maryamin dalam hatinya. Dari jauh Maryamin telah melihat ibunya, maka ia pun berlari-lari mendapatkan rumah mereka itu. Aminuddin menurut perlahan-lahan dari belakang, karena marulah ia berlari sebab melihat Ibu Maryamin itu. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.